iya Pak, saya nggak dengar. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Oh ya, alhamdulillah. Sebelum kita mulai, alangkah baik kita perkenalan dulu ya Pak. Oh iya Pak. Saya Haji Pangestu, ahli gizi yang bertugas pada malam hari ini. Ini dengan Bapak siapa? Kenapa Pak, saya Bapak Stejo. Oh, Bapak Stejo. Bapak Stejo ada keluhan apa ya datang ke sini? Gini Pak, saya ingin konsultasi gini Pak. Belakangan hari ini kan saya sering makan Pak ya, tapi kok nggak kenyang-kenyang gitu Pak. Kenapa ya Pak? Oh ya, mudah lapar ya Pak. Oh, untuk konsultasi sebelumnya saya mau bertanya dengan Bapak apakah sudah terakhir Bapak nimbang berat badan dan mengukur tinggi badan tuh seingat Bapak itu berapa Pak hasilnya terakhir kali? Seingat saya itu terakhir kali itu saya tingginya 169 Pak, dekat-dekat 170. Sedangkan beratnya sekitar 60-an. Oh ya Pak, kalau ini kita sebelum memulai kita mengukur tinggi dan berat badan dulu ya Pak. Oh ya, mari silakan Pak. iya. Baik. Kalau ada jam atau perhiasan mohon dilepas dulu ya Pak. Kalau nggak ada ya udah nggak usah. Langsung aja Pak. Ya, nggak benar Pak. Berat badan 49. Oh ya Pak, mana Pak kita ukur tinggi badan dulu Pak. Oh iya. Pak, dengan ke depan. Untuk tinggi badan 160 ya Pak. Ayo Pak, mari silakan duduk kembali Pak. Nah, tadi kan sudah melakukan tinggi dan berat badan Pak, jadi langsung saja Pak. Untuk mudah. Jadi Bapak tadi berkeluhan yaitu mudah lapar ya Pak. Oh iya. Yang mudah lapar itu memang penyebabnya itu banyak Pak. Seperti kurangnya tidur, terus kurangnya asupan gizi yang tidak seimbang dan penyakit-penyakit dan hingga penyakit-penyakit tertentu Pak. Selalu mungkin saya bisa kasih saran yaitu selalu terapkanlah pola makan yang seimbang Pak. Seimbang dan sehat dan dengan mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi dan porsi yang sesuai dan menjaga jam dan pastikan jam makan itu tetap terjaga Pak. Agar apa? Agar nafsu makan itu tidak ada agar nafsu makan itu tetap terkendali Pak. Oh jadi gitu ya, supaya lebih terkendali kita menjaga pola makan. Iya Pak. Terus tadi Bapak juga kan berkonsultasi mengapa kok masih lapar walaupun setelah makan gitu atau banyak makan tapi tidak merasa kenyang. Sebenarnya banyak Pak, yang penyebab itu banyak banget, seperti depresi, hipertiroidisme, terus insomnia, obesitas dan dehidrasi. Apakah Bapak akhirnya sering depresi gitu Pak? Belakangan hari ini sering ya Pak kalau depresi Pak, karena tekanan kerja juga sih. Oh iya Pak, sebenarnya itu kurang baik sih Pak kalau depresi. Karena apa Pak? Depresi itu menyebabkan kurangnya hormon serotonin Pak. Hormon serotonin itu hormon yang bertugas untuk membawa pesan antar sel dalam otak Pak, yaitu menyebabkan yang bisa menimbulkan hormon serotonin itu yang menimbulkan perasaan kita menjadi lebih bahagia Pak. Ya, Seperti itu Pak ya? Iya, karena kalau perasaan kita bahagia, tenang itu kan dapat hal-hal apapun kan ya terasa lebih mudah lah. Oh iya. Ya, terus hipertiroidisme itu yaitu meningkatnya hormon tiroid Pak. Jadi gitu Pak ya? Ya, jadi itu menyebabkan meningkatnya metabolisme tubuh, jadi penyerapan dalam makan itu tidak teratur. Terus obesitas itu meningkatnya lemak dalam tubuh Pak. Kan banyak nih kalau orang-orang gemuk itu kan udah lapar itu. Nah itu disebabkan oleh ya lemak yang kan lemak itu dapat menghasilkan hormon, jadi hormon pada lemak itu yang menyebabkan orang-orang itu udah lapar Pak. Oh seperti itu Pak ya. Terus dehidrasi juga kadang kan orang sering menganggapnya dehidrasi itu cuma kurang minum doang. Sebenarnya itu sebelum dehidrasi itu
kita tuh merasa lapar Pak, tapi disalah resesifkan oleh orang tuh jadi haus Pak, rasa haus, dan itu perlu diluruskan juga. Seperti itu. Ya, apakah Bapak akhirnya ini kurang minum? Belakangan hari ini saya kalau sehari itu minum kurang dari 8 gelas Pak. Gimana itu Pak? Nah itu kalau bisa ya Pak, jangan kurang dari 8 gelas per hari Pak. Soalnya minimal itu 8 gelas Pak. Menurut saya, Seperti itu Pak ya? iya kira-kira ya 2 liter lah dalam sehari itu. Oh iya Pak. Ya saya sarankan untuk awali hari itu dengan segelas air, Baik. air putih. Ya minimal kalau hitungan per hari menurut saya, saran dari saya 1,5 sampai 2,5 liter per hari. Baik. Ya, dan kurangi minuman manis dan lebih banyaki minuman air putih Pak. Apakah Bapak juga sering mengkonsumsi minuman kemasan Pak? Kalau minuman kemasan biasanya itu saya cuma sehari sekali Pak. Ya nggak apa-apa sih, cuma sehari sekali. Nah, yang selanjutnya insomnia. Insomnia itu gangguan tidur Pak. Gangguan, ya itu pola tidur tidak teratur. Ya seperti begadang gitu Pak, itu kan juga nggak baik juga untuk kesehatan. Apakah Bapak juga untuk Bapak sendiri akhir-akhir ini apakah sering mengalami gangguan seperti itu Pak? Kalau insomnia sepertinya iya Pak. Belakangan hari ini saya sudah susah tidur dan kebanyakan tidur di atas jam 1 Pak. Nah, itu juga kurang baik Pak. Soalnya itu kan minimal tidur itu yang baik 7-8 jam per hari Pak. Seperti itu Pak. Ya, kenapa? Agar kesehatan itu lebih terjaga dan kalau tidur itu sulit, itu sulit juga untuk mengatur hormon yang mengendalikan tingkat kekebalan pada tubuh Pak. Jadi karena orang ya banyak gitu kan orang yang sering gangguan pada tidur juga mudah untuk terkena penyakit Pak. Itu juga disebabkan karena itu. Kira-kira apa ya Pak ya, makanan yang bisa membuat lapar itu terjaga Pak? Maksudnya lebih lama gitu, kenyangnya itu lebih lama. Nah, untuk bagaimana cara menjaga kenyang itu lebih lama tuh sebenarnya banyak Pak caranya Pak. Seperti mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Contoh aja nih, kadang orang salah penganggapan bahwa makanan bergizi itu mahal, makanan bergizi itu ini gitu. Nah itu enggak juga sih Pak. Makanan bergizi itu mudah untuk didapatkan dan lebih murah. Contoh aja seperti sayur dan buah. Itu sayur dan buah juga mengandung banyak vitamin dan serat. Itu juga harganya pun tidak terlalu mahal, apalagi cuma buah-buah lokal doang. Seperti pisang, terus pepaya, terus mangga dan lain-lain lah Pak. Dan sayur juga mudah untuk dapatkan, mungkin harganya juga tidak terlalu mahal. Seperti kangkung, sawi, bayam, dan kubis gitu. Terus untuk sumber protein kan dibagi jadi 2 ya Pak, protein hewani dan nabati. Untuk hewani mungkin bisa didapatkan dari telur, daging, dan ikan. Nah, untuk daging dan ikan itu mungkin terlalu mahal ya Pak untuk membeli, nggak semua orang mungkin bisa beli. Jadi kebanyakan untuk telur juga kandungan proteinnya juga tinggi Pak. Jadi mungkin protein ikan itu saya sarankan ke telur. Kalau Bapak punya uang lebih ya paling tidak membeli daging dan ikan lah Pak, untuk asupan protein yang lain. Dan protein nabati itu bisa didapatkan pada tempe dan tahu, kacang-kacangan gitu Pak. Itu banyak sekali protein yang di situ Pak. Jadi harganya pun mungkin kalau tempe dan tahu itu nggak terlalu mahal ya Pak. Mungkin kalau tempe ya kira-kira ya 5.000 lah, sudah dapat 1 balok. Oh iya. Ya, dan Pak, yang kedua yaitu kurangi mengonsumsi karbohidrat sederhana Pak. Karbohidrat sederhana seperti apa ya? Seperti mie, terus ya contoh seperti mie instan, terus biskuit, kue, roti, dan makanan manis lah kebanyakan Pak. Nah, itu tuh membuat Bapak itu gampang lapar Pak. Maka kurangilah asupannya Pak agar tidak mudah untuk lapar. Nah, terus tidur yang cukup atau menjaga pola tidur yang seperti saya jelaskan tadi. Tidur yang cukup itu dapat
membantu metabolisme tubuh dan memperbaiki penyerapan asupan makanan itu agar lebih maksimal Pak. Ya tidur yang baik itu ya seperti 7 sampai 8 jam per malam per hari Pak. Nah yang terakhir itu membaca label makanan sebelum mengonsumsinya. Contoh aja ya, takutnya ntar kalau ada makanan yang expired sih. Ya. Iya, ini juga sih Pak ya. Iya Pak. Terus yang paling penting yaitu mengapa harus membaca label? Kita juga harus mengetahui berapa nilai kandungan karbohidrat, protein, dan serat yang terkandung pada makanan tersebut. Seperti itu Pak ya. Iya. Kira-kira makanan apa ya Pak ya yang bisa membuat kita itu kenyangnya lama gitu? Nah, contoh makanan yang membuat kenyang lebih lama yaitu seperti sayur-sayuran, terus telur, terus kacang-kacangan, kentang ya seperti umbi-umbian gitu. Ya kalau Bapak punya uang lebih ya sesekali lah Pak beli Greek yogurt itu Pak. Greek yogurt ya Pak. Ya karena apa sih Pak? Karena Greek yogurt itu memiliki tingkat ketebalan tekstur dan protein dan kadar protein yang sangat tinggi Pak. Itu dapat dijadikan menjadi makanan penunda lapar. Oh iya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak atas konsultasinya. Terima kasih atas sarannya. Saya akan terapkan ini di rumah Pak. Oh ya siap Pak, baik. Dari yang saya jelaskan tadi apakah Bapak sudah mengerti semuanya Pak? Sudah Pak. Oh ya kalau sudah mungkin Bapak bisa ulangi lagi apa yang saya jelaskan tadi. Iya Pak. Kenapa kita bisa mudah lapar itu karena yang pertama karena perubahan hormon, kemudian pola tidur yang tidak teratur, kemudian pola minum yang tidak teratur juga. Setelah itu kalau dari makanan itu bisa dari makanan yang instan itu seperti mie instan, kemudian ada kita tidak memperhatikan label makanan. Setelah itu sedangkan makanan yang disarankan untuk bisa menunda lapar seperti Greek yogurt, kemudian dari ada kubis kalau dari yang tumbuhan, kemudian yang dari hewani ada daging, ikan, seperti itu Pak. Oh iya Pak, mungkin Bapak udah paham apa yang saya jelaskan tadi. Oh, Iya iya. Pak, ini ada selembaran leaflet untuk Bapak bisa baca-baca dan terapkan di rumah. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Ya Pak, di sini banyak sekali yang mungkin kebanyakan yang saya jelaskan tadi di sini ada semua Pak. Oh iya Pak. Bisa diterapkan di rumah untuk keluarganya di rumah. Oh, iya Pak. Terima kasih Pak atas konsultasinya, akan saya terapkan ini semua di rumah Pak. Oh iya Pak, siap Pak. Baik-baik. Untuk pertemuan kedepannya kita agendakan 2 minggu kemudian ya Pak, agar apa Pak, agar saya juga bisa tahu perkembangan Bapak ntar seperti apa. Oh iya Pak, 2 minggu lagi akan saya datang ke sini lagi. Oh iya Pak, siap. Terima kasih. Ya Pak. Terima kasih Pak. Oh iya, terima kasih sama-sama. Semoga Bapak cepat sembuh ya Pak. Amin.